sebelum kita menggunakan kartu dwi warna ini, kita harus tahu dulu. Di sini kan saya menyediakan kartu yang dua buah sisinya berwarna beda. Nah, ini kita sepakati dulu. Kalau yang di depan ini warna kuning itu adalah positif. Positif ya. Yang kuning adalah positif. Yang berwarna agak coklat seperti ini adalah negatif. Negatif ya. Positif dan negatif. Nah, soal yang pertama yang dilakukan atau yang ingin diimbaskan kepada Bapak Ibu, kepada Ibu yang Ibu Guru, itu adalah 16 dibagi negatif 8 sama dengan negatif 2. Ini yang ingin digunakan dengan alat peraga yang namanya tadi adalah kartu dwi warna. Nah, jadi tadi kita sudah dapat kesepakatan Bapak Ibu, yang warna kuning tadi apa ya? Positif. Positif ya. Kalau yang warna abu-abu ini yang coklat adalah negatif. Oke, sudah paham gitu ya. Nah, di dalam pembagian itu ada yang namanya bilangan, terus ada yang namanya pembagi. Nah, dalam pembagian beda dengan perkalian. Kalau pembagian yang di belakang ini itu sebagai wadahnya. Nah, nanti kalau ada kertas boleh nanti ya, ada kertas silakan keluarkan kertasnya. Nah, yang di belakang ini adalah sebagai wadah. Beda lawan dengan perkalian. Nanti ada perkalian 2 kali negatif 3. Nah, ini yang di depan nanti adalah sebagai wadah. Yang di belakang ini adalah kartunya nanti. Ya, tuh. Jadi perbedaannya itu. Nah, ada negatif di situ. Apabila wadah, ini wadah ya, ingat ya. Apabila wadah negatif, apabila wadahnya negatif, maka kartu dibalik. Saya ulang. Apabila wadah negatif, maka kartu dibalik. Arti negatif itu adalah bukan. Ya. Kalau misalkan bilangannya gini, A misalkan ya adalah bangga. Berarti kalau negatif A artinya ya betul. Bukan ya. Bukan artinya nanti kalau berhubungan dengan kartu, kalau A kuning, kalau negatif A bukan kuning, makanya perlu dibalik. Oke. Sekarang yang kita bahas di sini adalah 16 dibagi negatif 8. Tadi wadahnya yang mana? 8. Negatif 8 ya. Oke. Sekarang kita nanti juga ada penyebutan. Ada nggak yang bilang ini? Min 8. Ada. Nah, sebenarnya itu salah. Tidak ada bilangan itu min. Min itu adalah operasi pengurangan. Minus, bahasa Inggris minus itu kan kurang ya. Oke. Kalau negatif, kalau bilangan ini namanya negatif. Karena kan bilangan bulat itu adalah terdiri atas 0, bilangan positif dan bilangan negatif. Nah, sekarang kembali lagi kita ke soal 16 dibagi negatif 8. Berarti wadahnya itu adalah negatif 8. Nah, maka kita memerlukan kartu sebanyak 16. Ibu Kurang 2. Kurang 2, saya tambah 2. Oke. Boleh Ibu biar bisa berdiskusi sama. Nah, sekarang wadahnya ada 8. Bapak Ibu boleh membuat di kertas wadah kotak ada 8. 8 kotak. Iya. Karena kan dibagi negatif 8. Agak besar boleh. Nah, dari sini 16 kartu ini menempati 8 kotak tadi. 16 itu positif atau negatif? Positif. Positif tadi warnanya apa? Warna kuning. Berarti warna kuning ya. Warna kuning menempati tiap kotak itu sama banyak. Berarti satu-satu dulu. Tempel. Ya. Tempel. Satu-satu ya, diletakkan sama banyak. Karena bagi kan sama banyak. Oke, berarti lagi.
Oke. Oke. Ada berapa kartu? Semua sampai habis, Bu? Sampai habis. Berarti ini tadi. Enggak di sini maksudnya. Nah, semua sampai habis. Karena pagi kan, jadi semuanya sampai habis. Sama yang bagian. Harus sama. Harus sama. Harus sama bagiannya. Oh, harus sama. Sama rata. Satu kotak tuh harus sama rata. Berarti mana yang belum? Ini ya? Ini satu. Oke, ini belum. Taruh situ. Oke. Nah, terlihat ya, setiap kotak ada berapa? Dua. Ada 2. Tapi kita lihat wadahnya positif atau negatif. Negatif. Nah, tadi kesepakatannya kalau wadahnya negatif harus dia apa? Dibalik. Dibalik. Artinya kan dia bukan. Iya. Bukan kuning. Berarti kebalikannya, dibalik semua kartunya. Karena negatif tadi. Bukan kuning. Oke, kita dapat semua kotak berisi berapa kartu? Dua kartu. 2 kartu apa? Dua negatif. Coklat tadi ya? Atau ya abu-abu gitu lah, coklat. Coklat tadi adalah negatif. Berarti hasilnya adalah Negatif. 2. Nah, itulah kenapa Jati dapat negatif 2 dengan menggunakan kartu dwi warna namanya. Ya. Jadi kesepakatannya tadi, jadi anak-anak nanti harus tahu kesepakatannya dulu. Kalau depan kuning ini positif, kalau belakang negatif. Kalau wadahnya, jadi harus ingat juga wadah, jangan kebalik. Ya, kalau bagi mana yang wadahnya, kalau kali mana yang sebagai wadah. Berarti wadah itu kebalikan, kalau pembagian kebalikan dari perkalian. Betul. Berarti kalau wadah untuk pembagian di mana? Wadah pembagian di sebelah kanan, Atau kalau di belakang, ya? iya, atau di belakang. Tapi Nah. kalau wadah untuk perkalian di sebelah kiri atau di depan. Betul sekali. Ya, betul. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal yang pertama ini baru 1 soal. 4 saat. Ibu, kalau wadah positif, pertanyaan bagus. Kalau wadah positif apakah perlu dibalik? Ada yang bisa menjawab? Kalau negatif tadi artinya bukan. Kalau positif ada bukannya enggak? Enggak ada. Berarti perlu dibalik atau tidak? Enggak ada. Kalau wadahnya positif, maka tidak perlu dibalik. Artinya Langsung saja. Kalau tadi kuning, tetap kuning. Iya. Ini cuma berlaku kalau wadahnya negatif. Betul sekali. Kalau bukan wadahnya yang negatif, tidak berlaku dia, tidak dibalik. Iya. Tapi Makanya kalau ini- wadahnya negatif berarti harus dibalik. Iya. Oke? Paham? Ada yang mau bertanya atau mau bentuk beda lagi? Boleh? Boleh. 5/1/3 dikali 3/8. Pecahan ya? Pecahan ada yang namanya pecahan campuran, ada yang namanya pecahan biasa. Ini sudah hubungannya dengan pecahan campuran. Tapi pertama, ibu harus tahu dulu. Suatu pecahan campuran itu terdiri dari 2. Yang satu adalah sebagai pecahan, yang satu adalah sebagai bilangan bulatnya. Ada bilangan bulat, ada sebagai pecahan. Nah, bilangan bulat itu bisa kita konversi atau kita ubah ke dalam pecahan. Pecahan 1/3. Kita harus tahu dulu 1/3 itu apa. 1/3 itu artinya adalah 1 bagian dari 3 kelompok yang memiliki 3 bagian yang sama. Ini artinya adalah 1 bagian dari kelompok yang memiliki 3 bagian yang sama. Nah, ini kata kuncinya sama. Maka pecahan tersebut 1/3 bisa kita jadikan ini. Nah, ini kan sama bagiannya. 1 bagian diarsir, ini 1 dari 3 kelompok bagian yang sama. Itu adalah pecahan biasa. Nah, bagaimana kalau bilangan bulat? Bilangan bulat misalnya 1. 1 ini bisa kita konversi ke kelompok 3. 1 itu kan keseluruhan ini. Kalau kita konversi ke dalam pecahan tadi,
itu sama artinya dengan 3 per 3. 3 bagi 3 berapa? 1. Makanya 1 bisa jadi 3 per 3. Ya, kalau dalam kelompok yang 3. Kalau dalam kelompok 5, 1 itu sama dengan berapa? Kelompoknya 5 sekarang. Ini kan kelompok yang 3. 1 bagian dari kelompok yang memiliki 5 bagian. Nah, kalau itu kan 1 per 5. Iya. Kalau 1 dalam kelompok 5 jadi berapa? 5 per 5. Betul, 5 per 5. Kalau 1 dalam kelompok yang 10. 10 per 10. Oke, betul, 10 per 10. Itu ya, kalau kebanyakan begini ya. Misalkan 2 dulu. 2 dalam kelompok 3. Kalau 1 tadi dalam kelompok 3 adalah 3 per 3. Kalau 2 dalam kelompok 3, 4 per 6 per 6 per 3. Iya, betul. 6 per 3. Atau ini dikalikan 2. Ya. Oke. Sekarang kalau 3 dalam kelompok 3. 9 per 3. Artinya tinggal dikalikan atasnya ya. Tadi yang tadinya 3 per 3 dikalikan 3 karena 3 tadi. Nah, di sini juga kalau perkalian bilangan pecahan campuran itu pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah pecahan campuran tersebut menjadi pecahan biasa. Misal, kita kembali ke sini. 1, 2 per 3. Kita mau mengubah jadi pecahan biasa. 1, ini kan kelompoknya adalah kelompok 3. Kalau 1 dalam kelompok 3 itu jadi berapa? 3 per 3. Berarti 3 per 3. Terus ada lagi temannya 2 per 3. Jadi berapa? Oke, jadinya 5 per 3. Itu konsepnya mengubah jadi pecahan biasa. Nah, sekarang 5 1 per 3. Ada 2 bilangan. 5 adalah bilangan bulat, 1 per 3 adalah bilangan pecahan. Berarti 5 itu harus kita ubah menjadi pecahan. Dalam kelompok 3, 5 itu berapa? 15 per 3. Nah, betul. 15 per 3. Berarti ini berubah ya, jadi 15 per 3. Tapi ada lagi 1 per 3. Nanti dia akan jadi berapa? 16 per 3. Jadi 5 1 per 3 akan menjadi 16 per 3. Dikali. Nah, sekarang ini lagi. 3 per 8. Artinya 2 bilangan. 3 sebagai bilangan bulat, 3 per 8 sebagai pecahan. Nah, harus diubah menjadi pecahan. Yang mana yang diubah? 3-nya. 3 dalam kelompok 8 itu dia akan menjadi 24 per 8 karena 24 bagi 8 adalah 3. Maka di sini jadi 24 per 8. Di sini ada lagi 3 per 8. Jadi berapa dia? 27 per 8. Jadi langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Baru kita bisa mengoperasikan perkalian. Nah, perkalian itu sebenarnya ada konsepnya. Kenapa jadi atas kali atas, bawah kali bawah, nanti lebih panjang. Konsepnya langsung tinggal atas atau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Beda kalau pembagian. Kalau pembagian beda tadi. Ini khusus untuk perkalian. Perkalian saja. Maka nanti 16 kali 27 per 3 kali 8. Nah, ini ada yang lebih mudah dengan menggunakan sistem coret. Sistem coret adalah jika bilangan tersebut bisa dibagi dengan angka yang sama. Di sini mana yang bisa dibagi dengan angka yang sama? 16 dengan 8. 16 dengan 8
2. 8 bagi 8, maka bisa kita coret. Bagi 8 dapat 2. Bagi 8 dapat 1. Ada lagi yang bisa kita coret? Ada 27 dengan 3 sama-sama bisa dibagi 3. Maka dibagi 3 dapat 9, dibagi 3 dapat 1. Maka tersisa, kalau ibu-ibu bisa langsung silahkan. Kalau nggak bisa langsung ditulis dulu juga boleh. 2 kali 9 per 1 kali 1. Tinggal dikalikan. 2 kali 9 18. 1 kali 1 18 bagi 1 cukup kita tulis 18. Maka 1/3 dikali 3 per 8 itu hasilnya adalah 18. Gimana? Bisa ya? Nanti seperti itu cara mengoperasikan perkalian. Ya, ini menjabarkan. Dulu kalau kita kan langsung saja ya, 5 kali 3 15 tambah 1 16. Itu abstrak. Kalau ini adalah konkret ya, cara konkretnya dari konsepnya yang tadi pecahan tadi ya. Kalau anak-anak disuruh 5 kali 3 dulu baru tambahkan 1, dari mana Pak? Pokoknya harus gitu, itu salah ya. Maka kita harus menjabarkan konkret dulu. Ini adalah awal menanamkan konsep. Kalau sudah tertanam konsep, maka anak itu sudah sudah mengetahui prosedurnya, sehingga dapatlah tadi 5 kali 3 tambah 1 hasilnya. Ya, oke, paham ya? Lanjut ke soal ketiga. Ini adalah desimal. Nggak ada. Nah, desimal ini juga sering sekali menemukan pembacaan yang salah. Ibu pernah mendengar nilai pi ya? Dalam lingkaran. Pi. Yang kayak gitu, kayak apa? Ya, pi. Pi ya. Pi itu berapa sih? Berapa sih nilai pi? Ada 22/7. Ada 3, berapa bacaan ini? 3, nah itu adalah salah satu kesalahan membaca. 3,14 sering. Tidak hanya siswa, guru pun juga sering menyebut seperti itu. Padahal dalam matematika tidak boleh seperti itu. Ini dibacanya adalah 3,14. Yang betul itu. Nah, kalau ibu-ibu bisa membaca ini, bisa? Yuk, masa kalian kita bacanya 3,14.869. Karena bilangan yang di bawah belakang koma itu tidak ada nilai puluhan, tidak ada nilai satuan, tidak ada nilai ribuan, hanya nilai. Kalau 1,5 itu adalah per berapa? Per 10. Ya, kalau satu angka di belakang koma itu artinya per 10. Artinya 15 per 10. Konsepnya itu. Kalau 0,25 25 per 100. 100. Karena dua angka di belakang koma. Desimal ini adalah bentuk penulisan lain dari pecahan. Bentuk yang lain. Nah, kalau 0,375 berarti 375 per 1000. Ini konsepnya yang pertama dulu. Nah, jadi menulis atau menyebutnya jangan 0,375. Yang betul adalah 0,375. Karena di belakang koma itu adalah per sepuluhan, per 100, per 1000. Yang ada itu per, bukan puluhan, bukan satuan, bukan ribuan. Lain halnya kalau di depan wajib. Misalkan 2354,27. Jangan Bapak Ibu nulis 2354 ya. Ada juga yang seperti itu. Ini berapa? 72.
728. Padahal 728. Itu kadang kesalahan kita dalam menyebut. Padahal konsepnya tidak seperti itu. Kalau kita ketemu desimal, ini desimal dalam bentuk pecahan. Nah, operasi pembagian 12,5 dibagi 0,25. Oke. Ini adalah operasi pembagian desimal. Apabila ibu-ibu menemukan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus dilakukan adalah mengubah desimal tersebut ke dalam bentuk pecahan. Tadi sudah tahu ya, kalau satu angka di belakang koma per berapa? 10. Kalau dua angka di belakang koma per berapa? Per 100. Kalau tiga angka di belakang koma per berapa? Nah, dan seterusnya. Maka 12,5 itu sama artinya 125 per 10. 10. Kenapa per 10? Karena satu angka di belakang koma. Betul sekali. Sekarang yang kedua, dibagi, ini berubah jadi berapa? 25 per 100. Kenapa per 100? Karena dua angka di belakang koma. Karena dua angka di belakang koma. Sekarang, kalau pembagian, boleh pembilang dibagi pembilang. Dengan menyebut dibagi menyebut, kalau dua-duanya bisa dibagi. Coba dibagi. 125 dibagi 25 bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa ya? Oke, sekarang yang di bawah. 10 dibagi 100 bisa nggak? Tidak. Nggak bisa. Beda dengan 100 dibagi 10. Ya, berarti tidak bisa. Nah, maka kalau tidak bisa, beda dengan konsep perkalian. Kalau pembagian pecahan, kalimatnya seperti ini. Buang ke atas, lempar ke atas, buang ke bawah. Yang mana? Yang bagian belakang. Lempar ke atas, buang ke bawah. Kalau perkalian tadi, atas kali atas, bawah kali bawah. Kalau pembagian, lempar ke atas, artinya yang di bawah bagian belakang dilempar ke atas, yang di atas buang ke bawah, sehingga bentuknya nanti menjadi 125 dikali 100, karena 100-nya dilempar ke atas. Ya, yang ini 10 dikali 25. Nah, baru kita operasikan seperti tadi. Ada nggak yang bisa dicoret? Ada. Ada ya. 10 dan 10 dan 100. Oke, kita coret. Ini 10. 10. Yang ini 1. mana lagi? 125 dengan 25. Oke, bagi 25 masing-masing ya. Ya. Berapa bagi 25? 5. Bagi 25. Maka tersisa adalah 5 kali 10 per 1 kali 1. 5 kali 10 1 kali 1 50 bagi 1. 50. Maka 12,5 dibagi berapa? 0,25. 0,25. Kalau masih ada yang menyebut 0,25 tadi, makanya saya hasilnya adalah 50. Ini soal yang ketiga. Ada yang mau bertanya atau yang masih belum paham? Boleh? Atau sudah paham? Paham. Paham ya? Ada yang mau bertanya? Boleh tadi Pak. Boleh, boleh. Ini kan kalau misalkan penyebut sama penyebutnya bisa dibagikan, Bisa. harus dilempar. Nggak perlu. Bisa ya? Oke, pertanyaan bagus. Yang mana yang bisa dibagikan? Misalkan di sini 16 per 50 dibagi 2 per 25. Gitu ya? Ini bisa dibagi nggak? Bisa. Bisa ya? 50 bagi 25 bisa nggak? Bisa. Berarti 16 dibagi 2 berapa? 8. 8.
50 bagi 25 berapa? 2. 8 bagi 2 berapa? 4. Seperti itu. Kalau dua-duanya bisa. Iya. Yang tidak bisa itu yang dilempar tadi. Lempar ke atas, buang ke bawah tadi kalau dua-duanya tidak bisa. Kalau masih bisa, seperti ini bisa. Atas bagi atas, bawah bagi bawah. Atau dalam bahasa matematikanya adalah pembilang bagi pembilang, penyebut bagi penyebut. Itu boleh. Pertanyaan bagus. 20%. Itu kalau dalam pecahan jadi berapa? 20%. Betul sekali. Karena persen itu adalah per 100. Ini konsep yang pertama nih. Jadi kalau persen itu sama artinya dengan per 100. Ya. Oke. Sekarang ini adalah persen. Berarti kalau ada 1,5% itu berapa? 15/100. 1,5 bukan 15%. 1,5%. Iya. 1,5/100 ya. Berarti 1,5 per 100. Tapi itu 1,5 tadi kalau kita ubah jadi berapa? 15 per 1,5. Kalau pecah kita kembali lagi ke desimal. 15/10. 15 15/10. Iya, 15/10 dibagi lagi 100. Per itu kan sama dengan bagi. Ya. 100 itu sama dengan apa? Per 1 ya. Nah, ini bisa nggak 15 dibagi 100? 10 dibagi 1 bisa nggak? Bisa. Bisa, tapi yang di atas nggak bisa. Nggak bisa. Kalau tidak bisa, tadi harus diapakan? Lempar ke bawah. Lempar ke atas, Lempar buang ke bawah. Berarti 15 dikali 1 per 10 kali 100. Boleh seperti ini jadinya kalau kita kalikan ya 15 per 1000. Kalau kita mau genap, kalau mau dicoret pun juga boleh. Nah, kalau ada 17,5%, maka tadi jadi apa? 17,5 per 100. Sama kayak tadi 17,5 kalau jadi bilangan bulat jadinya berapa? 175 dan 175 ya? Per 10 dibagi lagi 100. 100 itu sama dengan 100 per 1. Nggak bisa dibagi, ini nggak bisa ya? Ini bisa. Tapi kalau tidak bisa dua-duanya maka lempar ke atas 175 dikali 1 per 10 kali 100. Jadi hasilnya 175 per 1000. Oke. Ini mengubah dalam bentuk pecahan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyata, misal kita memiliki harta kekayaan, misalnya misalnya ada pajak ya, pajak ya, oke. Atau gini, harga motor mendapatkan pajak atau mendapat pajak sebesar 17,5%. Ya. Budi membeli motor seharga 20 juta rupiah. Gitu ya. Berapa uang yang harus dibayar
budi untuk membayar pajak. Oke, seperti ini kurang lebih. Ya, berarti 17,5% dari harga motor. Maka 20 juta dikali 17,5%. Tadi kita dapatkan 17,5% itu sama dengan berapa? Sama dengan 175 per 1000. Sehingga 20 juta dikali 175 per 1000. Ini sama dengan per 1 ya. Kalau perkalian, jangan ingat buang lempar ke atas, buang ke bawah. Kalau lempar tadi untuk apa? Ya, kalau perkalian langsung atas kali atas, bawah kali. Atau bisa kita coret. Yang mana kita coret? Nolnya bisa nggak? 3. Bisa ya? Maka sisanya adalah 20.000 dikali 175 dibagi 1, gitu ya? Karena 1 kali 1 boleh, 1 kali 1. Sekarang kita kalikan 2 dikali 175 dulu. Nolnya isi panjang dulu. 2 kali 175 berapa? 350. Oh, ada yang langsung ya? Ya. Boleh yang sistem lirik pun boleh kalau bisa. Yang dari depan. Ini berarti 350. Nol yang kita tinggal tadi ada 4. Kita tambahkan per 1 sama dengan 3.500.000. Maka jadi pajak yang harus dibayar budi sebesar 3.500.000 rupiah. Gitu ya. Ini adalah penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya. Banyak yang lain. Ini adalah salah satu. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Selain pajak apa, Pak? Ibu-ibu nih yang paling seru. Kalau iya, apa tadi? Diskon di mall kan? Diskon 70%. Itu juga termasuk penerapan persen dalam kehidupan sehari-hari. Ibu-ibu yang paling senang. Nggak ada lagi ya? Oke, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dalam penyimbasan. Ini beberapanya saja. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan hal yang lebih, karena ilmu yang didapat kemarin itu sangat banyak dan sangat menurut saya sangat bermanfaat untuk kita mengajarkan kepada anak kita. Karena konsep yang digunakannya adalah berjalan dengan pendekatan kontekstual, bukan abstrak. Jadi kontekstual dulu, baru diabstrakkan, ya. Karena konsep penanaman konsep itu sehingga siswa nanti tertarik. Pak, buat apa kita belajar persen? Pasti kan aja gitu kan, anak-anak. Buat apa kita belajar desimal itu, Pak? Kalau nggak ada manfaatnya, buat apa kita belajar? Anak-anak seperti itu. Makanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kontekstual, sehingga siswa bisa menangkap hal tersebut dalam kehidupan nyata. Jadi dia tertarik jadinya untuk mempelajari hal tersebut. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dulu. Nanti untuk yang lebih panjang kita bisa mengadakan sesi yang lain, ya. Terima kasih. Saya Heri. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.